Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, Kami ucapkan selamat datang teman-teman yang luring, dan kita ada dua luring ya. Informasinya tadi daring ada sekitar 200 orang yang baik, yang terhormat Direktur Kemenkes Poltekkes Jakarta II, yang kami hormati Wakil Direktur Kemenkes Poltekkes Jakarta II. Sekali lagi datang kepada peserta pada kegiatan bimbingan pustaka dengan tema tutorial penggunaan aplikasi Mendeley yang akan disampaikan Mas Kamal Abdul Halim. Mas Kamal Abdul Halim SIPUS. Mas Kamal ini beliau alumni Pakawan Kemenkes Poltekkes Jakarta II. Kita kepada Tuhan, pada kesempatan ini kita telah hadir pada kegiatan bimbingan pemustaka ini. Kenalkan, nama saya Anja Nugraha yang akan memandu kegiatan ini dari awal sampai akhir. Sebelum kegiatan dimulai, kami akan membacakan susunan acara pada siang hari ini yang sudah diawali dengan pembukaan, kata sambutan, dan pembukaan yang akan disampaikan nantinya oleh Bapak Wadir, Wakil Direktur 3. Dan selanjutnya nantinya ada sesi foto. Kita ada sesi foto bersama. Sebelum acara inti dimulai, nantinya kita ada free test ya teman-teman. Free test, dan di akhir kita juga ada post testnya. Silakan teman-teman nanti ikuti free testnya juga post testnya. Nanti kaitan dengan sertifikat yang teman-teman akan dapatkan. Baik, demi mempersingkat waktu, kita langsung aja kita masuk pada kegiatan pertama, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wadir 3 kepada Bapak Beben Saiful Bari, SKM MKM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya semua? Baik. Baik yang hadir luring ataupun yang daring, ya. Yang luring kita berada di ruangan library theater, ya. Ini ruangan library theater di Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Kalau nggak salah ini penggunaan pertama kali ya. Oh ya, jadi ini adalah penggunaan pertama kali library theater di Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Dan nantinya sih di sini ada hadir Bu Agusti, Kepala Unit Perpustakaan. Nantinya perpustakaan akan membuat apa ya namanya? Jadwal gitu ya, schedule kegiatan-kegiatan yang secara rutin akan dilakukan di library theater Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Nah, kali ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Anja selaku MC. Hari ini Rabu 16 Oktober 2024, library atau Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Jakarta II akan mengadakan bimbingan pemustaka dengan judul tutorial penggunaan aplikasi Mendeley. Di tengah-tengah kita sudah ada Pak Kamal Halim, atau manggilnya Mas aja ya, Mas Kamal, Pustakawan Poltekkes Kemenkes Jakarta II, ya. Terima kasih sudah bersedia membagi ilmunya.
dan ya tapi sebenarnya harus memang kewajiban ya Mas Kamal ya. Dan Mendeley sangat dibutuhkan khususnya oleh mahasiswa. Dalam hal ini Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 ya. Kita menyelenggarakan ini tentu untuk seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Saya yakin nanti Mas Kamal akan lebih mendalam menjelaskan tentang Mendeley. Kalau kita mungkin sudah sering mendengar tentang Mendeley, apa sih Mendeley gitu ya? Biasanya yang kita ingat kalau Mendeley itu referensi, kemudian pada saat bikin KTI, ya kan, skripsi, wah baru kita ingat tentang Mendeley. Nanti lebih detail Mas Kamal yang akan menjelaskannya, dipandu oleh Mas Anja. Saya berharap seluruh mahasiswa atau seluruh peserta tutorial ini dapat mengikuti dengan baik, ya, dan nanti pengetahuan yang diperoleh bisa mendukung kegiatan proses perkuliahan, khususnya dalam pengelolaan referensi, gitu ya, kira-kira ya Mas Kamal ya, pengelolaan referensi baik untuk membuat tugas-tugas kuliah, gitu ya, atau juga mungkin yang akan menyusun karya tulis ilmiah atau skripsi, khususnya tentu bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Demikian dari saya, selamat mengikuti kegiatan tutorial ini dengan baik. Nanti mungkin kedepannya akan dibuat secara rutin ya Bu Agusti ya, di ruang ada jadwal khusus. Oh, tahun ketiga. Oke, ini sudah tahun ketiga tutorial ini, tutorial Mendeley. Oke, demikian dari saya. Selamat mengikuti tutorial. Terima kasih Mas Kamal, terima kasih Mas Anja, terima kasih juga Bu Agusti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Bebet yang telah menyampaikan pembukaan sekaligus selanjutnya kita ada sesi foto bersama Bapak Beben dan Pak Materi juga. Ayo kita teman-teman, layoutnya gimana? Ya. Semuanya Mas Oli. Ada apa sih Mas? Salam integrasi. Library 1, 2. Pamit ya. Hah? Baik teman-teman semuanya, baik yang luring, yang daring, kita masuk ke acara inti, tutorial penggunaan aplikasi Mendeley yang akan disampaikan oleh Mas Kamal. Kepada Mas Kamal, dipersilakan. PPT anjir isinya. Iya. Bukan diajarin gitu PPT. Sebelumnya terima kasih kepada Sebenarnya kita males aja sih di sana. Atas kehadirannya di acara penggunaan aplikasi Mendeley Desktop.
Ini saya lebih spesifikin lagi karena Mendeley itu sebetulnya ada beberapa aplikasi yang baru dan yang lama. Tapi saya menggunakan aplikasi Mendeley Desktop dikarenakan aplikasi ini lebih stabil dibandingkan aplikasi yang baru Mendeley Site. Sebelumnya juga saya mau berterima kasih kepada Mbak Gusti selaku Kepala Unit Perpustakaan Terpadu karena beliau juga acaranya berlangsung insya Allah secara lancar. Oke, lanjut aja. Ada pretest dulu katanya. Ini pretestnya gimana nih? Nanti coba dicek di kolom chat ya teman-teman ya. Oh, itu udah share. Nah, ini bisa di scan aja. Nanti ini adalah Google Form untuk retest form apa yang dari Madjai. 3 menit ya. Mari Mungkin di setelin lagu kali ya, biarin nggak ini. Ini ada yang mau datang lagi teman-teman? Kurang tahu ya? Apa? Bacanya harus ya. Teman-teman daring juga diperkenankan untuk mengisi prosesnya ya, pretestnya maaf. Waktunya sudah habis ya. Nanti kita langsung saja si pretestnya. Jadi langsung masuk ke PT, bisa minta tolong Mas Anja.
di share screen PPT-nya. Nah, next saja. Ini ada QR lagi, tapi ini untuk download aplikasi si Mendeley Desktop. Jadi diharapkan bisa di-download sekarang, karena sembari saya nanti menjelaskan, nanti akan mendownload dulu. Kalau misalnya nunggu download lagi, nanti ada durasi lagi. Mungkin linknya bisa dibagi di kolom chat juga kali ya. Itu yang nah ini nanti linknya juga ada di kolom chat ya. Jadi buat teman-teman yang daring bisa diklik aja, nanti di download sekalian saya melanjutkan presentasi. Oke, langsung aja kita next. Nanti yang buat teman-teman daring bisa dari kolom chat ya linknya. Jadi sebelum masuk ke Mendeley Desktop, kita harus tahu dulu Mendeley ini fungsinya untuk apa. Jadi Mendeley ini adalah aplikasi untuk membantu kita mengutip. Jadi untuk kita menggunakan Mendeley ini, kita harus tahu juga kutipan itu sebenarnya apa sih. Jadi kutipan adalah cara memberitahu pembaca bahwa materi dalam karya tulis berasal dari sumber lain. Jadi kita mengutip sumber dari orang lain yang akan dimasukkan ke dalam tulisan kita. Kutipan juga memberi pembaca informasi yang diperlukan untuk menemukan kembali sumber tersebut, termasuk informasi penulis, judul, informasi penerbit, halaman sumber. Jadi maksudnya memberi pembaca informasi yang diperlukan itu agar di kemudian hari ketika orang ingin mencari sumber yang kita kutip, mereka jadi itu macam gaya kutipan atau kita bisa biasa menyebutnya adalah citation style. Jadi kalau teman-teman gunakan itu adalah Vancouver ya. Jadi Vancouver itu adalah salah satu gaya pengutipan yang ada di dunia pengetahuan. Jadi macam-macam sebenarnya. Saya mencontohkan ada 3 di sini. Yang pertama adalah APA, yaitu American Psychological Association. Terusnya Citation Style Chicago, dan Vancouver itu sendiri yang kita gunakan di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Jadi masing-masing citation style ini ada bidangnya tertentu. Jadi misalnya kalau APA ini di bidang edukasi, psikologi, dan sains. Kalau misalnya Chicago itu bisnis, history, dan fine arts. Jadi kalau misalnya Vancouver di medical field. Nah, kita kan ada di bidang medis. Kita menggunakan gaya kutipan Vancouver. Nah, itu dari kutipan kita bisa membedakan dari APA itu sebagai contoh Sugiono, 2011. Nah, itu adalah citation style menggunakan APA. Terusnya Chicago, Sugiono. Nah, ini bedanya nggak pakai koma. Sugiono 2011 itu dari Chicago. Kalau Vancouver ini beda sendiri. Jadi
dalam kurung 1. Nanti sumbernya ini ada di daftar pustakanya. Nah, di kanan ada nanti sumber di daftar pustakanya. Seperti itu bisa dilihat sendiri, perbedaannya emang tipis tapi penempatannya aja yang berbeda. Next. Jadi setelah kita mengetahui apa itu kutipan, nah kita membutuhkan aplikasi manajemen referensi. Jadi sebenarnya itu nggak cuma Mendeley aja yang ada di bumi ini. Jadi ada aplikasi-aplikasi lain. Contohnya yang pertama adalah Zotero, yang kedua Mendeley, yang ketiga EndNote. Jadi Zotero dan Mendeley ini adalah aplikasi gratis. Jadi kita kan suka yang gratis-gratis ya. Nah, EndNote ini berbayar. Nah, jadi kita menggunakannya Mendeley karena gratis dan aplikasinya itu user friendly. Jadi ya lebih gampang dibandingkan aplikasi yang lain. Next, Mas lanjut. Nah, Mendeley sendiri adalah pengelola referensi yang dapat membantu untuk menyimpan, mengatur, mencatat, membagikan, dan mengutip referensi penelitian. Salah satu keunggulannya bibliografi otomatis, terus kalian juga bisa berkolaborasi antara teman-teman kalian. Jadi kalian tuh bisa bikin grup yang isinya itu adalah data-data referensi yang kalian kutip. Jadi nanti nggak perlu ngedata sendiri, bisa langsung bareng-bareng. Terusnya aksesnya online juga, nggak cuma ada di device kalian. Jadi kalau misalnya kalian pakai device lain, terus login akun kalian itu datanya bakal tersimpan. Next. Nah, jadi Mendeley ini ada 3 turunan aplikasi lagi. Yang pertama adalah Mendeley Reference Manager, terusnya Mendeley Site, dan Mendeley Desktop. Sebetulnya yang lain juga ada, tapi saya hanya menjelaskan 3 ini aja. Fungsinya dari Mendeley Reference Manager adalah untuk mengelola data. Jadi ketika kalian mau mengutip satu kutipan, itu kan pasti ada data bukunya. Nah, itu data bukunya disimpan di Mendeley Reference Manager. Terusnya ketika sudah disimpan di Mendeley Reference Manager, kalian akan mengutipnya biasanya pakai aplikasi Word, itu tuh menggunakan Mendeley Site. Jadi membuat kutipan dan membuat bibliografi itu menggunakan Mendeley Site. Nah, tapi si Mendeley Desktop ini, dia tuh aplikasinya bisa mengolah data dan juga bisa mengutip dan membuat bibliografi. Jadi kenapa saya menggunakan menjelaskan Mendeley Desktop, tidak menjelaskan Mendeley yang lain, karena ini tuh aplikasinya lebih ringkas saja gitu. Nah, ini nih versi lama sebetulnya Mendeley Desktop, Mendeley Reference Manager dan Mendeley Site ini adalah aplikasi barunya Mendeley. Nah, lanjut. Jadi untuk membuat akun Mendeley, kalian bisa ke browser kesayangan kalian, Google Chrome atau Mozilla atau Opera, terserah. Ketik mendeley.com, nanti akan keluar halaman seperti ini. Nah, untuk atau aja tadi back sekali. Untuk membuat akun, kalian klik aja create account. Nah, nanti Mendeley akan meminta email Anda untuk mendaftarkan di akun Mendeley. Bisa sambil dibuat, masukkan email, continue, next. Nah, di sini akan ada nama depan, family name, nama belakang bisa juga. Terus passwordnya itu minimal 8 karakter. Ada 1 nomor, terusnya
huruf besar, huruf kecil, terus pakai simbol juga. Nanti setelah semuanya diisi, register aja. Next. Nah, ketika berhasil nanti akan seperti ini. Welcome, you now have an Elsevier account. Next. Nah, kita balik lagi ke hasil download yang tadi. Jadi nanti di file download kalian akan ada file Mendeley Desktop versi 1.19.8. Itu tuh 56 MB. Kalian bisa install. Kecepatan nggak? Nah, udah bikin akun juga. Nah, ini sekarang yang hasil download tadi dibuka dulu. Kita mau install dulu. Next. Nah, ini kalau install mungkin udah pada ngerti ya. Kalau misalnya belum ngerti bisa dilihat layar dulu. Klik next. Terus next. Lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai ya install Mendeley-nya. Langsung finish. Nah, nanti ini sudah masuk ke kolom login dari Mendeley Desktop. Jadi setelah kita punya akun Mendeley, aplikasi Mendeley Desktop, apa nih yang mesti kita lakukan setelahnya? Jadi setelah kita mempunyai aplikasi Mendeley Desktop, hal pertama yang mesti kita lakukan adalah mencari referensi yang dibutuhkan. Misalnya kalian mau mengutip dari karya tulis ilmiah senior kalian atau dari buku, dari webpage itu website. Terusnya yang kedua, kita mendata referensi tersebut di Mendeley Desktop. Jadi setelah ketemu referensi yang mau dikutip, kita mendata referensi tersebut di Mendeley Desktop. Terus yang ketiga, kita baru mengutip referensi ke karya tulis kita yang ada di aplikasi Microsoft Word. Oke. Nah, jadi untuk mendata referensi itu ada dua tipe ya. Jadi yang pertama itu otomatis dari database-nya Mendeley. Kalau misalnya kalian buka website Mendeley dengan keadaan sudah login, nanti tampilannya akan seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, sebagai contoh kita mau mencari judul buku yang berjudul buku ajar radiologi traktus urinarius. Itu apa tuh? Saya nggak tahu. Nanti cari di kolom pencarian Mendeley. Kalau misalnya tersedia di database Mendeley, dia akan ada tombol untuk menambah referensi tersebut. Nah, tapi saya tidak merekomendasikan untuk mencari di database Mendeley karena itu tuh database-nya kadang-kadang suka error. Jadi nanti ketika kita bikin karya tulis terus yang membuat daftar pustaka itu tuh akan jadi berantakan. Jadi yang saya sarankan itu adalah next. Update manual. Jadi untuk mengupdate manual ini balik lagi ke tadi, kita login dulu menggunakan email dan password yang sudah kita bikin tadi. Nah, ketika sudah login akan seperti ini. Nah, ini punya saya udah banyak ya. Jadi kalau kalian mungkin masih kosong,
Jadi untuk menambahkan entry manual itu, udah lupa saya kasih buletan lagi. Nggak ada pointer juga ya. Itu tuh di pojok kiri atas, itu tuh ada tambah apa ya? Icon kertas, ada tulisan tambah, terusnya ada panah ke bawah. Nah itu kalian klik, terusnya add entry manual. Atau di kolom yang blank ini, kalian klik kanan, itu tuh ada add entry manual juga. Next, ya. Nah di sini nanti akan ada untuk entry manual itu ada tipenya. Jadi yang kalian mau kutip itu tipenya itu apa? Entah buku, web page, peraturan atau undang-undang, KTI skripsi dan lainnya. Terusnya di situ ada judul juga, ada pengarang juga, nama jurnalnya apa, dan seterusnya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ngelihat kayak gini, aduh, mas pusing banget nih ngelihat ini yang mesti diisi apa aja. Ya, next. Nah itu. Nah, jadi saya membuat apa ya, panduan untuk kalian dalam mengutip masing-masing referensi. Jadi yang saya kasih referensinya itu ada 5 tipe. Yang pertama adalah buku, terusnya jurnal artikel, terusnya ada statute atau undang-undang, terusnya ada tesis. Tesis itu bisa berbentuk karya tulis ilmiah, skripsi, terusnya tesis S2 juga bisa. Kemudian ada webpage. Ini saya membuat 5 referensi karena sepertinya yang paling sering dikutip mahasiswa itu ya. Mungkin ada tambahan lagi nanti bisa kontak saya. Nah, di sini saya menggambarkan hal yang wajib, poin yang wajib diisi itu adalah berwarna hijau. Terusnya warna biru, kalau misalnya ada, itu tuh harus dimasukin. Kalau yang kuning itu nggak wajib, jadi bisa kalian lewati aja. Next. Nah, ini saya mencontohkan yang pertama itu adalah referensi buku. Jadi referensi yang tadi apa kita mau cari itu, ini saya ambilnya dari data Perpusnas ya, apa namanya data bukunya. Ketika kita mau menambah entry manual di Mendeley Desktop, itu tuh ada di sebelah kanan. Jadi tipenya dulu kita cek ini tuh referensi jenis apa. Ini adalah buku, terusnya kita masukin judulnya sesuai dengan data yang terus next lagi masukkan autornya. Nah, kalau misalnya pengarang ini ketika kalian mengupdate di Mendeley Desktop, sebagai contoh itu kan namanya titik Yulia Stuti. Nah, kalian tuh harus membalik namanya. Jadi Yulia Stuti, koma, spasi, titik. Titik tuh namanya maksudnya ya. Ini aja deh. Maya Nuria Widyasari. Jadi yang ditulis pertama itu Widyasari, koma, spasi, Maya Nuria. Berarti nanti di Mendeley-nya juga bakal ada contohnya juga kok. Terusnya lanjut. Kita isi tahunnya itu adalah tahun 2016. Lalu di bagian page, abstrak, teks, author keyword itu karena tidak wajib saya tidak isi, jadi langsung lompat ke city atau kotanya. Kotanya itu diterbitkan di Semarang. Lanjut, edisi 1, editornya itu enggak ada, publishernya itu Fakultas Kedokteran Undip.
seperti yang di data ya. ISBN-nya juga diisi, terusnya diklik save. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, untuk referensi kedua ini, saya mencontohkan kita mengutip dari jurnal artikel. Nah, untuk jurnal artikel ini, ketika artikelnya itu mempunyai DOI, DOI itu adalah link yang apa ya? Pokoknya link yang menyatakan kalau misalnya itu adalah artikel yang kredibel. Jadi kalau misalnya kalian biasa membuka jurnal itu tuh ada DOI-nya di sini. DOI artikelnya ya, bukan DOI si jurnalnya. Kalian cukup ke tipe dokumen, pilih jurnal artikel, terusnya di kolom DOI-nya, kalian paste aja link DOI tersebut, terusnya enter atau pencet loop yang ada di sebelah kanan, nanti akan otomatis terisi. Jadi karena artikel itu biasanya ada DOI-nya, biasanya mereka sudah membuat metadata yang bisa otomatis terupdate ke aplikasi manajemen reference. Nah, seperti terlihat di gambar itu langsung terisi ya si apa namanya si data-datanya. Next. Nah, tadi jurnal artikel sudah selesai dan saya mencontohkan untuk mengupdate di halaman website. Jadi untuk mengupdate di halaman website, kita menentukan tipenya itu referensinya adalah web page. Dan judulnya kita masukin aja sesuai dengan artikel yang ada di website tersebut ke judul yang ada di entry manual Mendeley. Autornya juga kalau misalnya autornya nggak ada bisa diisi ya Siloam Hospital atau siloamhospital.com. Lanjut. Tahunnya juga ada. Kalau bisa kita itu mengutip referensi dari website itu yang ada autornya, terusnya tanggal dia menulis, supaya kita mengutip itu bisa lebih apa ya, lebih nyaman gitulah. Terusnya masukkan URL-nya, terusnya kapan kita mengakses, date aksesnya, terusnya langsung di save aja. Next. Untuk yang selanjutnya, ini dari peraturan. Biasanya saya mencari peraturan itu di website peraturan.go.id. Lanjut. Nah, ini seperti tadi ya, seperti biasa masukkan saja judulnya. Jadi di statute ini, karena ini ada aplikasi untuk seluruh umat manusia. Jadi itu kan di tiap-tiap negara format penulisan peraturan perundang-undangan itu kan berbeda ya. Jadi kita tuh langsung saja salin semua mulai dari peraturan Menteri Kesehatan nomor sekian tahun 2020 tentang pelayanan radiologi klinik. Itu langsung kita paste semua. Terusnya autornya itu Kementerian Kesehatan tahunnya 2020. Next, ya. Terus lanjut. Nah, itu di bagian kode sama kode numbernya itu saya kosongin. Kenapa? Karena format penulisan peraturan perundang-undangan tiap negara berbeda. Jadinya yang seperti saya jelaskan tadi, kita langsung tulis semuanya di bagian judul, terusnya tinggal diisi URL-nya sama source-nya itu saya tulisnya peraturan.go.id. Next. Nah, tadi sudah dari peraturan, terusnya dari
favorit mahasiswa, KTI cutting-nya. Lanjut, isi tipe referensinya tesis, judulnya disesuaikan saja dengan referensinya, autornya seperti yang tadi, penulisannya dibalik Amalia, Farah Dwi. Terusnya universitasnya diisi, Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, tahun terbit 2024. Lanjut. Tipenya karya tulis ilmiah. Terusnya di save aja. Nanti di Mendeley desktop kalian akan terisi seperti ini. Jadi ada 5 referensi yang sudah kita masukkan tadi. Sebetulnya saya agak ragu tadi mencontohkan karena dari tabel yang tadi saya kasih juga udah bisa harusnya masukin sendiri. Dari 5 referensi ini ketika sudah dikumpulkan, kita lanjut. Nah, ini adalah halaman blank dari Microsoft Word. Ini masih belum ada aplikasi Mendeley desktopnya. Itu abaikan Mendeley site yang ada di pojok kanan atas. Kita pakainya Mendeley desktop aja. Next. Untuk menginstal Mendeley desktop di aplikasi Microsoft Word, kita balik ke Mendeley desktopnya, terusnya ke Tools, terusnya install Microsoft Word plugin. Jadi kecepatan nggak? Nggak. Di Tools ini bagian install Microsoft Word itu kalian harus meng-close Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Jadi Microsoft Word-nya itu selagi diinstal plugin-nya dalam keadaan tertutup. Terusnya klik install Microsoft Word plugin. Nah, nanti akan seperti ini kalau berhasil menginstal aplikasi plugin di Microsoft Word-nya. Plugin install. Citation plugin for Microsoft Word. Nah, nanti akan ada di tengah tuh yang dari insert citation, open Mendeley. Nah, itu adalah Mendeley desktop. Jadi sudah ditambah ke Microsoft Word kalian. Lanjut. Nah, ini saya mencontohkan ada beberapa tulisan yang belum dikutip. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengutip referensi, kita masukkan dulu kalimatnya, bisa di depan atau di akhir kalimat. Nah, terusnya saya mencontohkan di sini, ini saya tunjuk aja ya, nih di sini. Jadi kalian taruh kursornya dulu di sini di akhir kalimat, terusnya kalian next klik insert citation. Nah ya, udah dimerahin ternyata. Klik. Nah, itu akan ada pencarian untuk yang ada di referensi yang sudah didata di Mendeley desktop sebelumnya. Jadi saya mencarinya di situ radio Tractus. Nah, langsung keluar buku aja radiologi Tractus urinarius yang tadi yang sudah kita input ke Mendeley desktop. Nah, kita klik aja buku aja radio Tractus. Itu setelah diklik di OK, nanti akan muncul seperti itu. Julius Cuti et al. Titik koma 2016. Nah, itu kan seperti yang dijelasin di awal, itu masih belum menggunakan Vancouver style. Betul? Nah, terusnya next. Kita ke style yang ada di mana tuh ya? Di tengah bagian reference. Nah, kalau misalnya Vancouver itu belum ada di
pilihan, kalian klik aja more style, sini, yang paling bawah, next. Nanti akan di direct ke aplikasi Mendeley Desktop. Nah, di situ kan ada pilihan style yang lain tuh. Ada yang sambil ngikutin nggak? Ada kan? Nah, itu di scroll aja ke bawah. Nanti ada Vancouver. Terusnya klik use this style. Next. Nah, itu stylenya akan ada di pilihan di plugin aplikasi Microsoft Word. Jadi kalian ubah aja si stylenya itu ke Vancouver, nanti si ininya akan berubah jadi angka 1. Oke, lanjut. Nah, itu kutipan yang pertama. Saya mencontohkan sebelumnya dulu. Ya. Saya mencontohkan kutipan yang kedua. Nih, mohon maaf nih mungkin untuk teman-teman daring kelihatan nggak ya kira-kira? Nggak bisa kelihatan kalau gue tunjukin. Nah, ini ada di paragraf ketiga. Saya menaruh kutipannya di akhir kalimat lagi. Lanjut, ya. Untuk mengutip, kita jangan lupa insert citation, terusnya nanti keluar kolom search untuk mencari referensi apa yang akan kita kutip di kalimat tersebut. Jadi kita cari, tadi kan jurnal artikelnya itu ditulis oleh Ibu Sriatun. Nah, kita cari aja nama Sriatun. Nah, ini keluar dari jurnal Sanitas dengan pengarang Sriatun, diklik, terusnya kemudian di OK. Nah, itu langsung muncul angka 2. Lanjut. Nah, ini saya mengutip yang lain. Yang ini dari peraturan, jadinya angkanya 3. Yang ini dari referensi lain, angkanya 4. Lanjut. Di sini ada referensinya yang kelima. Oke, setelah kita selesai mengutip dari kutipan-kutipan tersebut, coba di next. Nah, kita buka halaman baru, kita ketik daftar pustaka untuk membuat daftar pustaka. Nah, terusnya arahkan kursor kalian si titik-titiknya ini di bawahnya, di tempat kalian mau taruh si daftar pustakanya itu letaknya di mana. Jadi kalian klik dulu di situ sampai ada yang apa? Lanjut. Nah, dia akan otomatis membuatkan daftar pustaka untuk kalian. Jadi formatnya seperti itu, sesuai dengan citation style yang kalian pilih. Jadi kalau misalnya ini stylenya kalian ubah ke APA, itu tuh dia formatnya bakal mengikuti sesuai format APA. Nah, ini formatnya format Vancouver. Kirinya mas. Nah, itu yang Vancouver. Nah, itu ya. Oke. Tiba-tiba ketinggalan tadi. Coba kiri. Ini di lokasinya. Ini udah. Nah, di sini kalian bikin halaman baru, tambahin daftar pustaka. Kalian klik di tempat di mana kalian mau naruh si daftar pustakanya itu. Terusnya di bagian atas ada insert bibliografi. Arahin aja situ aja. Nah, insert bibliografi pas diklik nanti akan muncul si daftar pustakanya. Itu kelewat tadi ya? Sorry. Salam. Nggak dikasih tanda merah nih. Udah, lanjut.
Sudah selesai. Next. Ada pertanyaan? Magic. Ya. Yang nanya dapat hadiah dari kepala unit perpustakaan. Apa ada yang bertanya dari Zoom juga boleh ada pertanyaan, masukkan pertanyaannya di link yang sudah disediakan oleh Mbak Binta. Ada Nama, jurusan. Saya Herliza dari jurusan Pro mau nanya, kalau misalnya kutipan itu boleh ditambahin dengan kata-kata kita sendiri juga nggak? Maksudnya penambahan kalimat, serta di kutipan itu kan misal dia ngambil jurnalnya dari jurnal orang lain. Nah, terus kita tuh harus nyantumin jurnal yang kita dapat aja atau kita telusuri lagi, misal kayak tadi kayak misal kalau nggak Ahmadi 2020 nih. Nah, terus kita harus ke Ahmadi 2020-nya, kita cari itu jurnalnya atau memang kita pakai dari jurnal yang udah kita dapat aja. Misal jurnal yang kita dapat nih namanya Anissa. Nah, di Anissa kita misal Sinar X itu dari Ahmadi 2020 nih. Nah, kita tuh harus ke Ahmadi 2020-nya yang kita tulis atau memang jurnal Anissanya yang pertama kali kita dapat kutipannya. Dan kutipannya itu boleh ditambahin dengan kalimat kita atau tidak? Terima kasih. Siapa tadi Mbak namanya? Nisa. Herliza. Oh iya. Pertanyaannya ada dua ya tadi. Itu apakah kita boleh menambahkan kalimat sendiri di dalam referensi yang kita kutip? Terusnya bagaimana kalau kita mengutip dari artikel jurnal yang mengutip orang lain gitu ya. Nah, sebetulnya tuh yang menambahkan kalimat sendiri itu jadi ada dua macam tipe kutipan. Nah, karena sekarang itu hanya membahas tentang Mendeley, jadinya saya tidak sampai ke sana. Nah, itu harusnya ada materinya sendiri, biasanya disampaikan oleh Ibu Agusti itu. Tapi nggak apa-apa, emang mau dijawab, ngasih tahu doang. Nah, ini mau dijawab. Jadi itu tuh ada dua macam tipe kutipan. Jadi yang pertama adalah kutipan langsung, yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Jadi kalau misalnya kutipan langsung itu adalah kutipan yang 100% kita copy paste dan itu nggak masalah. Biasanya kutipan langsung itu disertai dengan misalnya di sini ada kalimat itu kasih kutipan ini sama di akhirnya. Nah itu namanya kutipan langsung. Menggunakan tanda kutip. Nah, tapi biasanya penggunaan kutipan langsung itu adalah untuk memperkuat pendapat kita. Jadi misalnya mau ngomong apa ya misalnya angka kemiskinan di Jakarta itu meningkat dengan pesat. Nah, terusnya di sini ada kalimat dukung dari sumber lain. Menurut data, angka kemiskinan di Jakarta itu tuh meningkat sekian persen. Nah, jadi pernyataannya dia itu tadi terdukung oleh sumber lain gitu. Nah, itu tadi kutipan langsung. Ngerti? Nah, yang kutipan tidak langsung itu adalah menggunakan pernyataan sumber lain itu dimasukkan ke dalam kata-kata kita.
Jadi jadi misalnya menggunakan tadi di Jakarta angka kemiskinan makin meningkat. Terusnya kasih apa namanya? Ada kata-katanya apa tadi? Persentasenya sekian sekian sekian, terusnya langsung tanda kutip. Nah, itu tuh menggunakan sumber lain untuk menggunakan sumber lain sebagai ya penguat untuk opini kita gitu. Jadi kalau misalnya kutipan tidak langsung itu apa kita boleh menggunakan kalimat kita sendiri asalkan tidak menyimpang dari apa yang ada di referensi yang kita kutip gitu. Ya, semacam di parafrase, cuman tidak menghilangkan inti dari sumber yang kita kutip gitu. Oke? Terusnya pertanyaan yang kedua tadi, masih. Pertanyaan yang kedua tadi, gimana kalau misalnya ada buku atau artikel yang sudah mengutip dari sumber lain tapi kita kutip kembali. Nah, itu jadi seperti apa? Nah, itu ada dua versi ya. Jadi ada yang bisa itu pengutipannya dibikin seperti ini. Misalnya nama saya Kamal, ada Anja Agusti. Jadi saya mau mengutip dari artikelnya Anja. Nah, tapi Anja sebelumnya udah mengutip dari artikelnya Agusti. Nah, versi yang pertama, saya membuat kalimat menurut Agusti dalam Anja itu. Jadi menurut Agusti terusnya ada sitasi yang tadi. Kalau Vancouver kan satu gitu ya. Menurut Agusti dalam kurung satu gitu. Lanjutin. Misalnya MRI adalah. Nah, terusnya. Tapi dulu saya diajarin tidak boleh seperti itu. Tapi itu di jurusan saya. Nah, jadi saya itu melihat dari daftar pustaka yang dikutip oleh si Anja ini. Jadi saya langsung mencari sumber yang dikemukakan oleh Mbak Agusti. Nah, tapi ada versi lain lagi. Jadi kalian itu kalau bisa itu tuh mengutip dari sumber pertama, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya kita mengutip itu dari Anja dalam Agusti itu kan sama aja kayak katanya ini kan katanya kan tidak kuat. Jadi harus mengutip dari sumber pertama agar opininya lebih kuat gitu. Dokos jawabannya? Kalau misalnya di dalam sumber bukti ternyata dia mengutip lagi gitu dari misal dari buku atau dari mana gitu. Jadi maksudnya kutipan ini kita jangan ambil nama Agusti ini di hasil pembahasan dia atau memang pas di latar belakang kan juga pasti ngambil dari punya orang kan. Iya, cuman apa ya? Kalau saya sih orangnya nggak gampang percayaan, jadinya saya telusuri dulu itu daftar pustakanya itu benar apa enggak gitu. Tapi tergantung kalian nanti nulisnya gimana, karena itu kan tulisan kalian ya, itu tuh tanggung jawab kalian. Itu tuh ada di lembar pertama yang pakai materai tanda tangan gitu. Saya membuat dengan apa gitu. Gitu. Jadi itu tulisan adalah pertanggungjawaban kita sendiri gitu. Nah, boleh ada tambahan dari Mbak Agusti? Gini, tadi kan istilahnya adalah mbaknya ini mau ngutip kutipan yang ada dalam buku. Nah, biasanya Mbak, kalau bukunya udah terkenal, dia ngutip itu ngutip ahlinya yang udah ahli. Misalnya
karena kita bertiga jurusan ilmu perpustakaan ya. Jadi ada satu ahli di ilmu perpustakaan itu namanya Sulistyo Basuki. Nah pasti itu di pendahuluan tuh pasti ada Sulistyo Basuki. Nah itu baru boleh. Tapi kalau misalkan di ahli tro, misalkan tro pasti punya ahli kan ya. Nah misalkan Mbak ini nggak kenal nih siapa si ahli tro ini, misalkan tiba-tiba namanya Ahmad misalkan. Nah si Ahmad ini kita nggak kenal, dia ahli tro bukan. Misalkan ngomongin tro-nya juga cuma dikit, ilmu-ilmu tro cuma dikit. Nah sebisa mungkin ambil yang kita udah kenal bahwa dia tuh sering bahas-bahas tentang ilmu radiologi gitu. Jadi tuh biasanya kalau misalkan kutipan dalam kutipan itu tuh pakai kutipan seseorang yang sudah terkenal namanya. Nah gitu. Pertanyaannya boleh apa enggak? Boleh. Jadi nulisnya nanti adalah Agusti dalam Anja gitu. Nah tapi sebisa mungkin kalau misalkan si Agusti ini tidak terkenal dalam bidang pro, nggak usah. Jadi masukin aja yang sekiranya kalau misalkan kita kuliah tuh suka disebut gitu si Ahmad nih ahli pro gitu, udah pasti udah sering disebut, sering diungkit-ungkit gitu. Nah itu kan berarti kita percaya ya kalau dia tuh ahli dalam tro gitu. Nah gitu, seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya boleh apa enggak, boleh. Gitu. Boleh aja, tergantung. Tergantung. Gimana? Nah, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, nama, Akhirnya manual. format nama, jurusan. Nama aku Siapa? Ya sebelumnya perkenalkan nama aku Maura Octavia Kak dari jurusan radiologi juga. Aku mau nanyakan tadi kita itu masukinnya manual. Kalau misalnya kita download jurnalnya terus kita masukin, itu bisa nggak? Kayak buku jurnalnya kita misalnya udah punya filenya nih, terus kita masukin nggak manual jadi auto gitu, bisa apa enggak? Bisa sebenarnya, tapi nanti takutnya ada tulisan-tulisan asing. Mau dicontohin? dicontohin. Kak, contohnya pakai yang buku ya Kak. Itu juga. Coba deh, atau kalian misalnya ada yang punya PDF artikel gitu, coba deh langsung di-drag ke aplikasi Mendeley desktop-nya, coba lihat penulisan si data-data referensinya itu akurat apa enggak. Dicontohin download dari website gitu. Dari Sanitas aja coba dari jurnal Sanitas. Oh, dari jurnal Sanitas. Saya Kalau misalnya jurnal itu kemungkinan berhasilnya lebih tinggi dibanding buku. Kalau buku itu yang dimasukkan ke Mendeley desktop PDF-nya itu kemungkinan errornya tinggi. Tapi kalau artikel bisa aja. Cuma kan kalau artikel kita hanya membutuhkan link DOI-nya aja. Jadi udah langsung dapat semua datanya. Jadi daripada kita si PDF-nya, mendingan kita pakai link DOI-nya. Kecuali kalau misalnya kita mau mengakses PDF-nya itu di Mendeley desktop. Soalnya kan si Mendeley itu menyediakan storage cloud-nya sekitar kayaknya 100 MB deh buat PDF. Gitu. Udah dicoba? Mbak, siapa tadi? Itu lagi nyoba. Gimana? Ini kayak gini. Jadi mau diubah keluar lagi apa tetap di Mendeley? Kalau kamu punya PDF, langsung aja drop ke situ tuh. Iya, yang ini kan? Coba deh. Ini yang ya. Open. Ini kayak gini ya. Nah, itu lihat formatnya. Ini yang Yang di sebelah kanan. ini. Dia akuratnya. Tapi itu artikel ya? Enggak buku. Ibu. Bisa juga. Di mana? Nah, Akuratnya si format ya, referensinya. dia isi ini. Sesuai nggak? Itu kan kotanya nggak ada, edisinya nggak ada, gitu maksudnya.
Jadi terhitungnya juga sama aja kayak kalian tuh harus mengoreksi si sumbernya lagi. Jadi kalau saya sih lebih mendingan sekali kerja aja. Lebih ke arah manualnya. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin dari daring Mbak Linda boleh share pertanyaannya. Ada yang di daring, silakan. Ya, saya Irma dari RPL Tru Aceh, Pak. Kalau kutipan yang kita ambil dari buku Perhimpunan Radiografer Pengda, misalnya gitu, Pak. Boleh nggak, Pak? Halo? Ya, Pak. Ya. Mbak Irma dari RPL Aceh ya. Ya. Pertanyaannya, kalau misalnya ambil dari buku panduan boleh atau enggak? Itu boleh banget. Nanti tinggal dimasukkan buku panduan itu tipenya apa ya? Buku sebentar ya. Nah, itu kan kalau buku ya, kalau dulu bisa digerak manual, otomatis. Ya, Irma, itu buku panduannya itu sudah resmi ada apa namanya disahkan oleh institusinya atau belum? Gini Pak, saya dapat bukunya pada saat alat CT scan masuk gitu Pak. Kan di sini judul bukunya Teknik Pemeriksaan CT Scan dari Perhimpunan Radiografer Pengda DKI Jakarta. Gitu Pak. Saya rasa ini udah disahkan, ini udah pastinya. Oh gitu. Berarti kalau misalnya sudah disahkan, masukkan saja ke buku ya Mbak. Di situ ada pengarang dan tahun terbit bukunya kan? Iya, iya Pak, benar Pak. Nah itu dimasukkan ke buku aja. Iya baik Pak. Terima kasih ya Pak. Sama Ibu. Mbak Binta, bagaimana? Ini langsung saya jawabinnya mungkin ya. Kayaknya agak di zoom lagi deh Mbak Binta. Di zoom aja nanti lebih besar gitu kali apa tulisannya. Nah, oke, terima kasih. Jadi ada yang bertanya nih, website mencari jurnal itu yang dibolehin dimasukin KTI itu yang mana?
Kayaknya maksudnya itu tuh jurnal yang boleh masuk ke KTI itu ya, gitu. Jadi jurnal-jurnal yang boleh dimasukkan ke referensi skripsi itu tuh banyak ya. Tapi kalau misalnya tapi di Indonesia itu jurnal itu ada sistem akreditasinya. Jadi ada yang namanya jurnal Sinta 1 sampai jurnal Sinta 6. Jadi kalian bisa ngecek itu di websitenya Sinta. Jadi kalian cari aja nama jurnalnya apa. Itu beda Google Scholar sama Sinta ini. Jadi di website Sinta itu kalian masukkan nama jurnalnya. Jadi untuk informasi, takutnya ada yang salah persepsi juga tentang jurnal dan artikel. Jadi jurnal itu adalah penerbit dari kumpulan artikel. Gitu, oke? Jadi si jurnal itu sebagai contoh misalnya perpustakaan Poltekkes membuat jurnal yang namanya Sanitas. Nah, jurnal Sanitas ini mempublikasi artikel-artikel yang dikumpulkan oleh Sivitas Akademika dari Poltekkes Jakarta II maupun dari luar Poltekkes Jakarta II. Jadi Poltekkes Jakarta II itu punya jurnal yang namanya Sinta. Nah, Sanitas. Nah, jurnal Sanitas itu tuh sudah terakreditasi Sinta. Nah, Sintanya itu Sinta 4. Jadi urutannya itu dari yang 6 dulu dan yang terbagus itu ke Sinta 1. Jadi kalau kalian mau cari artikel itu di jurnal yang mana, kalau bisa di jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 1. Yang 2 atau 3 juga boleh. Gitu. Yang penting sudah terakreditasi Sinta. Selanjutnya, PPT dan record Zoom apa di-share? Di-share, nanti YouTube. Nanti tongkrongin aja FYP-nya ya. Untuk mengisi batch. Jadi ada yang bertanya juga nih, kalau misalnya ngutip loncat-loncat halaman 2, 5, 10, itu ngisi page-nya tetap 2 sampai 10 atau gimana ya? Jadi kalau kalian mau menggunakan halaman, itu tuh isi aja 2 sampai 10. Kalau misalnya nggak pakai halaman juga nggak masalah, karena di Vancouver ini kan tidak wajib untuk page-nya. Yang wajib itu APA, yang versi terbaru. Lanjut. Kalau pakai Mendeley yang baru sama aja kan ya? Sama banget. Akunnya juga yang itu aja sama aja. Jadi perbedaannya itu kalau misalnya Mendeley yang baru, Mendeley site, itu tuh Word kalian itu harus Microsoft Word-nya harus versi 2016 ke atas. Nah, jadi kenapa saya pakai Mendeley Desktop? Karena itu masih bisa digunakan oleh Microsoft Word yang lumayan jadul. Nah, ini apa kutipan harus sama kata-katanya dengan sumber atau boleh diparafrase. Nah, ini balik lagi ke tadi ya, yang sudah dijelaskan itu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Ini pertanyaan bagus nih.
izin tanya, apakah ada kemungkinan nomor urut citasinya itu berantakan atau tidak berurut? Kalau iya, bagaimana cara mengatasinya? Jadi si Mendeley ini dengan nomor urut Vancouver itu tuh bakalan otomatis terurut oleh si Mendeley-nya ini. Jadi misalnya kita ada 5, ada 4 deh. Ada 4 sumber referensi. Itu tuh kita ngasih kutipan di sumber 1, 2, sama 4. Nah itu yang di paragraf keempat ini nanti akan jadi 3 kan, nomor Vancouver-nya. Ketika kita memasukkan kutipan di paragraf yang ketiga, paragraf ketiga ini akan menjadi kutipannya nomor 3, dan yang tadinya nomor 3 di paragraf 4 akan berubah otomatis jadi 4. Ngerti nggak ya? Nah, pokoknya jadinya otomatis saja kalau misalnya urutan citasi Vancouver menggunakan Mendeley. Nah, ini hal-hal seperti ini yang memudahkan kita sebagai peneliti, sebagai peneliti untuk memudahkan apakah ada link grup Mendeley untuk jurusan radiologi agar mudah mencari jurnal, buku-bukunya, dan saling share? Tadinya saya juga mau bikin grup Mendeley untuk masing-masing jurusan. Akan tetapi data-data yang tersaji di perpustakaan kita itu tuh metadatanya masih bervariasi. Jadi misalnya saya kasih contoh publikasi di kota terbitnya itu kota mana, misalnya ada yang nulisnya Jakarta, ada yang nulisnya Jakarta pakai R. Nah itu masih belum satu masih belum satu data, jadinya agak sulit untuk membuat metadata di Mendeley desktop. Jadi mungkin nanti saya bisa join mumpung ada kepala pertusnya. Oke. Ini ada yang mau bertanya lagi? Sebetulnya jadwal kita sampai jam? Sampai 2:45, masih ada 15 menit lagi. Siapa tahu mau ada yang bertanya, asal jangan curhat. Izin Mas Kamal. Tadi urutan kutipan ya. Nah, saya pernah mengalami waktu itu dosen di Anafarma. Dia udah ngutip sampai 20 kutipan. Terus kutipan selanjutnya ulang lagi kutipan 1 pas di daftar pustakanya. Dia ngulang lagi dari awal. Itu kira-kira masalahnya apa ya Mas Kamal? Misalnya kutipannya udah nyampe duluan, terus kutipan selanjutnya dia ulang lagi ke 1. Ada pertanyaan dari Mas Anja. Ada kasus dia sudah mengutip sampai 20 kutipan, tapi ketika dikutip lagi berubah jadi angka 1 lagi ya. Nah itu harus dilihat lagi sebetulnya case-nya ini, apakah dia itu ganti laptop atau si filenya pernah korup sebelumnya atau tidak. Jadi ini tuh harus dilihat secara 2 sisi. Kadang juga dia menggunakan aplikasi Mendeley yang baru, terusnya karena mungkin bingung menggunakan aplikasi Mendeley baru, dia menggunakan aplikasi Mendeley lama. Karena itu aplikasinya beda, jadinya
kutipannya itu mengulang lagi dari awal karena tidak terekam di aplikasi sebelumnya. Jadi harus dilihat secara keseluruhan sih kalau kasusnya seperti itu. Gitu. Oke. Baik teman-teman, masih ada yang bertanya? Oh iya, silakan. Kita diskusi santai aja ya. Saya mau tanya kalau misal nama saya Khair Maharani dari jurusan Tlo. Saya mau tanya kalau misalkan di Mendeley itu kan kita masukinnya manual. Misal kita masukin buku dan kita tuh udah sesuaiin judul bukunya, authornya, tahunnya, sedangkan pas saat udah dimasukin semua, kan di Mendeley itu ada ini Mas, apa sih? Ada view yang kita mau lihat, dia tuh sesuai apa enggak? Review lagi. Ya, reviewnya lagi. Nah, itu tuh ada beberapa yang nggak sesuai. Entah judulnya yang keganti tiba-tiba, terus habis itu tahunnya nggak sesuai. Ataupun autorsnya juga nggak sesuai. Apa itu nanti jadi kendala di daftar pustaka atau gimana itu? Oh, Takutnya jadi kendala. dengan datanya berubah, Iya. jadi kendala. Iya. Jelas bermasalah jadinya. Nanti mengikuti data yang sudah ada di aplikasi Mendeley desktopnya. Jadi itu tuh sebetulnya kayak kasusnya jarang deh. Saya pengguna Mendeley dari 2013 kayaknya belum ketemu tuh kasus kayak gitu. Nanti mungkin harus dicek dulu kali ya, itu entah apa, misalnya aplikasinya korup atau error, itu mungkin mesti diinstal ulang lagi aplikasinya, atau mungkin pas lagi proses inputnya yang agak typo terus saya tidak sadar kan bisa jadi. Iya, nanti privat aja sama Mbak Gusti. Tadi kan aku yang masukin yang buku tadi, nah itu tuh dia harus terisi dulu ya kayak misalnya CD-nya, editionnya gitu. Ya. Nah itu tuh tadi menggunakan tabel yang saya share ya, apa namanya, ada poin-poin yang memang harus dimasukkan, ada yang tidak wajib, terusnya kalau misalnya ada yang tidak terdapat datanya, itu tuh bisa di skip aja nggak masalah, tapi kalau ada itu dimasukin aja gitu. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Atau yang dari nanti ada yang mau bertanya, silakan. Yang dari daring mungkin ada pertanyaan tambahan. Saya sudah pakai aplikasi reference manager yaitu EndNote. Apa perlu pakai Mendeley Reference Manager (MRM)? Karena di situs resmi Mendeley sudah tidak mendukung Mendeley Desktop. Jadi gimana ya? Kalau misalnya pakai EndNote itu kan sebetulnya aplikasi yang berbeda dengan Mendeley Reference Manager. Jadi kalau menggunakan EndNote bisa menggunakan data atau mendata di aplikasi EndNote. Jadi kalau misalnya penggunaan untuk aplikasi Mendeley ini menggunakan
data yang sudah diinput di library Mendeley Reference Manager atau di Mendeley desktopnya. Nah, di sini kan disebutkan kalau sudah tidak mendukung Mendeley desktop. Nah, ini instalan yang lama ini. Jadi sebelum Mendeley desktop ini dihapus dari website resminya, ada kira saja tidak perlu menggunakan Mendeley juga. Ya, teman-teman bisa diisi untuk link postesnya. Jadi tadi ada pretest, sekarang postesnya. Setelah mendapatkan ilmu-ilmu yang sudah dibagikan. Tolong diisi itu untuk mendapatkan sertifikatnya. Lumayan ya, teman-teman. Ya teman-teman, postesnya dikasih waktu 5 menit ya. Jadi sebetulnya ada cerita lumayan seru nih ini masih berkaitan dengan pengutipan ya. Jadi kalau misalnya itu di jurnal-jurnal itu kan mereka ada penghitungan untuk penggunaan kutipan dari jurnal yang itu. Nah itu tuh aplikasinya itu sebenarnya. Jadi ketika kalian itu mengutip dari jurnal, si jurnal ini bisa mengetahui kalau misalnya kalian mengutip dari mereka. Itu contohnya bisa dari Google Scholar. Kan di Google Scholar itu ada pengarangnya siapa, dia bukunya buku apa, terusnya sudah dikutip berapa banyak, kayak gitu. Nah itu tuh untuk sebagai acuannya dia untuk diakui secara keilmuannya. Jadi dia tuh diakui oleh orang-orang sekitarnya kalau misalnya dia tuh emang pendapatnya dibenarkan. Jadi banyak orang yang mengutip orang tersebut. Nah itu ada ilmunya juga, namanya bibliometri. Nah itu dulu dosen saya tinggal satu dong itu yang ngajar bibliometrik. Jadi ini mungkin Mbak Agusti ada mau memberitahu layanan-layanan. Izin teman-teman udah selesai ngisi postesnya. Yang daring gimana? Udah ya? Udah semua ya? Hah? Sudah selesai ini pertanyaannya. Berarti saya mohon izin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus ke Mas Samuel. Diskusi yang cukup mengasihkan ya. Oke. Baik, kegiatan selanjutnya kita ada informasi layanan perpustakaan yang akan disampaikan oleh Kepala Unit Perpustakaan, Ibu Agusti.
Kepada Ibu Agusti, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya heran ya, saya lebih muda daripada mereka tapi saya dipanggil ibu. Iya, gara-gara saya kayak unit jadi saya dipanggil ibu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agusti. Nah, sebelum saya menjelaskan informasi dalam perpustakaan, apakah teman-teman ini pertama kalinya datang ke perpustakaan apa bukan? Tapi yang saya sering lihat Mas ini. Yang lainnya kayaknya saya wajah baru ya. Jujur nih, ini yang keberapa kali? Ini yang kelima kalinya ada dalam seminggu apa dalam 3 tahun kuliah? Ya Allah, ini adalah tempat yang paling nyaman ya menurut saya selain tempat teman-teman di jurusan, pasti teman-teman ngerjain tugas, ngerjain KTI, ngerjain penelitian, ngerjain apa lagi pasti di perpustakaan. Nah, perpustakaan ini sudah mulai berangsur-angsur nyaman. Betul apa betul? Betul. Sebelum tadi perkenalkan dulu nama saya Agusti. Nah, ini ada teman-teman saya, bukan staf saya, tapi ini teman-teman saya. Jadi kalau teman-teman kesini tuh pasti ketemunya Mas Kamal, bener. Ya, karena beliau ini stay di depan, kalau saya di dalam ya. Jadi ini ada teman saya namanya Mas Kamal. Nah, kalau ini teman-teman yang satu lagi yang pakai baju hitam, teman-teman pasti tidak akan pernah menemukan karena beliau ini ditempatkan di perpustakaan anak Farma. Iya. Jadi ini namanya Anja. Kayak putra daerah ya. Anak farmasi itu putra daerah, putri daerah gitu ya. Kalau kita kan kota Jaksel. Iya, tapi pasar Minggu tuh kayak gimana ya, kayak pelosok gitu. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman sering ketemunya Mas Kamal, karena Mas Kamal ditempatkan di kampus A. Nah, kalau Mas Anja ini ditempatkannya di kampus C. Ada lagi kampus B namanya Pak Yunus. Nah, kalau di sini tuh ada saya, Mas Kamal, ada lagi Mbak Binta, ada lagi satu lagi namanya Pak Agung. Jadi kami di sini berempat untuk mengurus 5 jurusan. Nah, kalau di kampus C ada Mas Anja dan Ibu Kamaria. Nah, di kampus B ada Pak Yunus sendiri. Seperti itu. Nah, sebelumnya terima kasih sekali teman-teman sudah hadir menyempatkan untuk yang luring ya namanya, yang luring. Nah, kenapa kami batasi? Karena ini ruangannya agak sedikit ya. Dan gitu AC-nya cuma 1 gitu. Kalau misalkan kita beramai-ramai di sini dipaksakan, itu akan tidak nyaman lah. Nah, kebetulan di daring tadi tembus sampai 280 orang. Nah, jadi teman-teman beruntung bisa terpilih di mana? Di luring. Nah, untung ya dapat konsumsi kan lumayan ya. Nggak perlu makan siang ya. Nggak tahu kan bakal ada konsumsi kan ya. Tadi mau datang-datang aja gitu ya. Nah, sebelum saya teruskan, apakah materi hari ini bermanfaat atau tidak? Nah, karena yang kayak gini-gini tuh nggak diajarin di mata kuliah, bener apa bener? Nah, oh gizi, kecuali gizi. Jadi kita sama aja yang ngasih materi juga kita juga sebenarnya, cuma mereka tuh ada dalam mata kuliah ya. Nah, yang biasanya yang ngisi materi itu saya sama Mas Kamal. Kalau saya tuh tentang sitasi, yang Mas Kamal tuh tentang Mendeley-nya. Kalau saya tentang sitasi dan penelitian, tapi ini kebetulan waktu hari Kamis ya. Kamis Jumat tuh anak tro ini tuh berbondong-bondong minta dijelaskan untuk Mendeley. Kalau dijelasin satu-satu capek teman-teman. Kita tenaganya sedikit, jadi kita dibuatkan kelas biar efektif, biar efisien semuanya mendengarkan apa yang kita sampaikan gitu ya. Jadi kita juga tenaganya menghebat tenaga gitu ya. Nah, selanjutnya informasi yang ingin saya sampaikan adalah karena perpustakaan kita sudah berangsur nyaman, diharapkan teman-teman dapat memanfaatkan fasilitas kita semua. Yang di lantai 1 ada ruang baca, ada rak sirkulasi. Kalau misalkan mau yang lebih private lagi ada di lantai mezanin. Itu tuh isinya KTI,
Dan referensi jurnal cetak banyak sekali, apalagi cocok banget buat teman-teman yang mau nyusun KTI ataupun skripsi seperti itu. Tapi biasanya juga penuh. Nah, kalau penuh kita mohon maaf, sampai lesehan-lesehan itu ada, tapi karena kita udah punya ruangan ini mungkin nanti bisa digunakan juga seperti itu. Lalu apalagi ya, untuk mahasiswa tingkat akhir ini semester berapa sih sebenarnya? Habis 5, 6 ya? Habis 6 lulus. Nah, sebelum wisuda itu pasti ada namanya bebas pustaka ya. Namanya bebas pustaka. Jadi teman-teman itu wajib setelah proposal selesai, setelah KTI selesai, teman-teman wajib upload mandiri. Nah, upload mandiri karya tulis teman-teman semuanya ke dalam repositori kita. Itu baru bisa mendapatkan bebas pustaka. Nah, itu kan jurusan Pro ya. Biasanya yang ngurus jurusan Pro adalah saya. Jadi saya waktu kemarin juga kesusahan mengurus yang Pro D3, D4, dan RPL ya. Banyak banget. Kalau Mas Kamal itu jurusan KL. Kalau ini jurusan Anak Farma. Gitu. Jadi kami semua pustakawan sudah dibagi-bagi per jurusannya untuk mengurus KTI teman-teman. Lalu, oh iya, kita juga ada website, Instagram yang bisa teman-teman ikutin. Ada yang udah follow? Siapa? Siapa tadi namanya? Kak Heriza. Nanti dapat hadiah ya Kak? Saya ambil dulu hadiahnya. Hadiah ke sini, hadiah. Pak Agung, minta tolong Mbak Binta. Kita ambil dulu hadiahnya ya. Ini hadiah menarik dong. Apa? Udah ada yang tahu? Udah ada yang pernah? Nah, teman-teman, oh iya, satu lagi teman-teman, kalau misalkan datang ke perpus jangan lupa absen. Karena tiap bulan kita ada peserta apa namanya? Bukan peserta, pengunjung paling aktif setiap bulannya. Itu kemarin baru dipilih 3 orang. Iya, masih datang tapi nggak ngisi absen pasti. Nah, kan, kita tuh setiap bulan ada pemilihan pengunjung paling aktif 3 orang. Kalau kemarin yang September itu ada D3 Gizi 2 orang, satu lagi D3 Tem. Nah, dari itu belum ada sejarahnya itu. Makanya teman-teman kalau misalkan datang ke perpus jangan absen. Itu karena sangat berguna, tinggal masukin NPM, enter, selesai. Udah, itu aja. Apalagi ya? Informasinya lagi, kita jam buka kita dari jam 7 pagi sampai jam 5 untuk hari Senin sampai Kamis, untuk hari Jumat sampai jam 5:30. Nah, itu juga teman-teman bisa memanfaatkan ya. Jadi kita nggak tutup jam 4, kita tutup jam 5. Apalagi? Udah. Kalau acara-acara kayak gini, biasanya kita tiap tahun ada, selain ini namanya LED sebenarnya, Literasi Educational Development, yang bahas tentang citasi, plagiarisme, Mendeley. Cuma ini hanya Mendeley-nya saja. Selanjutnya kita juga pasti akan ada kegiatan pemanfaatan sumber daya informasi perpustakaan, seperti bagaimana cara mencari literatur, cari jurnal ilmiah untuk mendukung penelitian teman-teman sekalian, itu juga pasti ada. Apalagi ya, pokoknya banyak kegiatan yang ada di perpustakaan. Teman-teman tinggal ikutin aja Instagram kita, itu karena bakal update banget. Nah, setelah acara ini juga kalau foto teman-teman tersebar itu mohon maaf lahir batin deh. Gak apa-apa. Jadi lebih up to date gitu ya. Ada lagi apa teman? Oh, ada rekomendasi kegiatan yang perlu kita adakan di sini apa? Kira-kira? Bedah buku katanya penting nggak? Penting nggak bedah buku? Ada rekomendasi teman-teman kegiatan yang perlu kita adakan apa? Oh, apa? Tata cara penulisan KTI harus dikopi-kopikan. Oh iya, itu banyak banget yang nanya.
Ya itu capek banget Kak, jujur Li. Itu banyak yang nanya juga Kak, ya Allah. Kita suka skip-skip. Buruan deh sis. Buruan. Iya, betul. Dan buruan ketinggalan sis. Ini hadiahnya ya. Tiket umroh bareng katanya. Boleh. Apa itu namanya? Boleh dicatat Mas Anja. Apa tadi namanya? Penulisan KTI. Itu penting. Sekalian cara membuat daftar isi, membuat halaman. Izin, Iya. Itu paket kan? itu biasanya kalau di Anafarma ada panduannya masing-masing. Kalau di jurusan kalian gimana? Juga ada kan? Ada panduannya? Itu tuh masuk ke ini nggak Mas? Masuk ke information. Cara bikin kayak gitu gimana caranya gitu? Maksudnya? Belum kelihatan. Ada di jurusan. Sejauh ini belum. Oke, nanti kita adakan ya, Ibu Agusti. Iya. Gimana? Kita nyari narasumbernya dulu ya. Narasumber Narasumbernya Mas Kamal. Emang ini perlu diberdayakan. Kalau kita Ah, punya teman dosen. perlu diberdayakan. kalau dosen? Kalau dosen sebagai narasumber gimana? Bisa juga kalau Dosen, dosennya berkenan. Mas Kamal aja. Oh, ada yang ngefans sama Mas Kamal ini. Lebih ini ya, lebih santuy ya. Sampai kata yang tidak seharusnya keluar ya. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi karena perbedaan umur kita ini tidak terlalu jauh, jadi kayak temen gitu ya. Padahal Mas Kamal ini sudah ada apa? Udah punya anak tuh. Percaya? Percaya? Udah pernah lihat kali. Udah itu aja tata cara penulisan KTI. Ada lagi? Siapa tahu nanti kita rapatkan kita rapatkan terus berhasil membuat acaranya kan. Kalau teman-teman online juga boleh merekomendasikan apakah ada kegiatan yang ingin direkomendasikan, ada rekomendasi gitu buat teman-teman online. Boleh kirim ke Instagram ya ininya apa? Iya kalau ada masukan, kalau teman-teman di sini ada masukan, ada pertanyaan itu juga boleh masuk ke Instagram kita ya. Hah? Apa? Oh iya, kuesioner kuesioner kebutuhan dan kepuasan perpustaka juga ada. Nih teman-teman, buat yang follow IG nih, sekarang follow IG dapat hadiah. Yang pertama kali nama IG-nya library.podcast.jkt2. Astagfirullahaladzim. Kita lihat ya. Bentar ya. Kita lihat siapa yang pertama. Yang pertama FRSLESSY. Coba nggak tahu juga. Mau SKYY.Y. Oh itu Maski itu benar ya. Maski yang pertama Yasmin Nazar. Itu kedua, yang ketiga Jeffrey MR. Oh ini yang ketiga. Boleh Mas Anji satu-satu. Terima kasih. Maju ke depan boleh Kak. Sabar Kak, masih ada yang selanjutnya. Tunggu dulu, yang bertanya tadi dapat nggak? Iya. Oh ini dulu. Malu. Ayo. Apa langsung aja di kelar?
Tadi yang bertanya siapa? Kalau udah tidak usah. Yang bertanya ada? Boleh, maju Kak. Boleh Kak, maju Kak. Silakan maju. Kak, sama tadi yang datang pertama. Darren Timothy. Sama Olivia Hanin. Oh, itu udah. Dwi Hasna. Udah dapat belum? Belum. Lagi Kak, bisa lagi Kak. Oh tadi nggak kena cahaya, ini cahaya. Oke, yang bertanya dari masker. Pokoknya harapannya teman-teman bisa memanfaatkan perpustakaan dengan sebaik mungkin, apalagi nanti menjelang penulisan KTI atau skripsi itu perpustakaan pasti akan paling banyak dituju ya, apalagi yang KTI ya, yang warna hijau-hijau. Itu pasti saya berantakan. Aduh, saya udah pusing ngurusnya. Nah, habis itu mungkin dari saya sekian. Pokoknya jangan lupa kalau masuk perpustakaan absen dulu, isi kuesioner dulu. Itu berkemungkinan besar menjadi anggota paling aktif setiap bulannya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sama. Oke, acara selanjutnya penutupan. Penutupan dari Bapak Wadir 3 mungkin akan diwakilkan sama Kak Unit Perpustakaan. Diwakilin sama saya karena Bapaknya sedang ada acara penandatanganan kerjasama. Terima kasih kepada teman-teman yang hadir. Semoga ilmu yang kita share bermanfaat, terutama juga teman-teman daring semuanya. Terima kasih, tadi tembus 270 orang, hebat banget, dari berbagai jurusan, dari 7 jurusan, dan paling banyak itu yang saya lihat farmasi paling banyak, walaupun kampusnya di daerah walaupun kampusnya jauh, tapi semangatnya luar biasa. Terima kasih, semoga acara yang kami selenggarakan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup acaranya. Waalaikumsalam. Sampai juga kita di penghujung acara ya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat kita maksimalkan atau kita terapkan pada kegiatan perkuliahan nantinya. Mungkin saya sebagai MC atau pembawa acara banyak salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gua nggak suka panik. Izin lip. Nah,
Salam. Iya, nanti kan nah, jadi ini Ada yang mau nyanyi silakan. Ada yang mau nyanyi nggak? Silakan. karaoke mas. Ya. Gimana Ibu Agusti, boleh nggak kita